Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Musyaratul Razi. Dalam video kali ini saya ingin mencoba untuk menjelaskan job sheet 7, yakni menggunakan interrupt dalam microcontroller Atmega 8535. Nah, untuk interrupt sendiri merupakan kondisi di mana pada saat program utama dieksekusi atau dikerjakan oleh microcontroller kemudian tiba-tiba berhenti untuk sementara waktu karena ada rutin lain yang harus dikerjakan terlebih dahulu oleh microcontroller. Setelah selesai mengerjakan rutin tersebut, microcontroller kembali lagi untuk mengerjakan instruksi pada program utama. Nah, untuk interrupt sendiri terdapat 4 mode, yakni falling edge, rising edge, dan any change dan low edge. Nah, di sini untuk pada praktikum kali ini kita menggunakan software biasanya, yakni software pemrograman CVAVR dan menggunakan software simulasi Proteus. Nah, di sini terdapat untuk yang pertama kita atur dulu pada eksternal IRQ terdapat INT0, INT1 dan INT2. Untuk yang pertama kita centang dulu yang INT1 dan kita ubah modenya menjadi falling edge. Nah, di sini untuk port C-nya kita setting menjadi outputnya, dan untuk pemrogramannya dan untuk maksud saya untuk simulasinya kita menggunakan output LED ya, 8 buah LED, dan di sini masukannya 5 volt yang nanti akan diatur oleh push button. Langsung saja kita masukkan tadi coding pemrogramannya yang ini ke dalam CVAVR. Nah, sebelumnya di sini kita harus mengisikan tabel ketika falling edge, saat tombol belum ditekan, saat tombol ditekan, dan ketika tombol dilepaskan. Nah, ini pada saat falling edge gimana, rising edge nanti gimana, any change dan low level nanti gimana. Langsung saja kita yang pertama yaitu falling edge. Pemrogramannya seperti ini. Nah, untuk falling edge itu karena yang kita aktifkan cuma INT0, jadi yang berisi interrupt yaitu yang 0 saja, cuma 1. Nah, nanti ketika INT-nya kita centang semua, nanti ada 3 interrupt di sini. Nah, seperti ini. Di sini ada tipenya yaitu falling edge. Nah, untuk program utamanya sendiri yaitu nyala lampu LED 4 nyala 4 off. Langsung saja kita compile dan masukkan ke dalam simulasi kita. Nah, di sini untuk yang pertama itu falling edge. Nah, ketika tombol belum ditekan maka program utama yang akan dieksekusi. Nah, kita coba untuk ketika tombol ditekan. Nah, tetap yang program utama yang dieksekusi. Tapi ketika tombol sesudah kita tekan dan kita lepas, maka ini interrupt akan dijalankan oleh CPU atau microcontroller. Nah, seperti ini yang pertama yaitu tadi mati nyala, dan yang kedua nanti di sini delaynya terlalu lama yaitu 1000 milisecond, jadi harus menunggu. Nah, untuk yang kedua nanti lampunya akan nyala semua, output LED-nya akan nyala semua. Nah, seperti ini.
langsung saja yang kedua yaitu Rising Edge. Di sini sudah cuma di situ tadi kan di job sheetnya modenya di sini Falling Edge. Nanti ketika kita mau ubah modenya menjadi racing, ini kita tinggal pilih saja di sini. Nah, di sini seperti ini untuk Racing Edge, sama untuk nyala lampu LED outputnya nanti sama seperti Falling, namun berbeda pada saat situasinya. Nah, di sini pastikan di sini adalah Racing Edge. Masukkan dalam simulasi untuk Racing Edge-nya. Kita play. Nah, untuk Racing Edge sama, ketika push buttonnya belum ditekan maka LED-nya akan, program utama yang akan dieksekusi oleh microcontroller, dan ketika tombol push button yang kita tekan maka akan interruptnya yang akan dijalankan oleh microcontroller ya. Seperti tadi nyala mati dan nyala semua. Namun ketika kita lepaskan maka program utama yang akan dijalankan oleh microcontroller. Nah, untuk selanjutnya yaitu any change. Untuk any change seperti ini, sama isi interruptnya sama, atau nanti outputnya juga keluarannya sama, namun berbeda situasi pada saat push kita tekan atau kita lepaskan push buttonnya. Langsung saja kita compile dan kita masukkan ke dalam simulasinya. Sini any change. Nah, untuk any change, ketika push button tidak dinyalakan maka program utama yang akan dieksekusi oleh microcontroller. Namun ketika push button kita nyalakan, program dari interrupt yang akan dieksekusi. Kita tunggu perubahan dari LED-nya. Nah, ketika kita lepaskan untuk any change nanti ketika kita lepaskan maka akan menyala. Ini tadi kelihatannya kok berbeda sih. Kita ulangi coba untuk any change. Untuk any change kita coba untuk ulangi, karena ketika kita lepas untuk push buttonnya maka juga akan program interruptnya yang akan dieksekusi.
change. Untuk pada saat push button kita tekan, maka akan interrupt yang akan dieksekusi. Untuk kita tekan lagi. Nah, di sini ketika berarti harus menunggu ya, untuk menunggu delaynya selesai dulu dari menunggu delaynya selesai, kan delaynya agak lama. Jadi ketika kita tekan maka akan nyala interrupt, dan ketika kita lepaskan juga interrupt juga yang akan dieksekusi oleh microcontroller. Untuk any berarti ketika tombol belum kita tekan, maka program utamanya akan dijalankan, dan ketika push button kita tekan maka interrupt yang akan dijalankan. Dan di sini kita harus menunggu untuk delaynya selesai dulu, agar nanti pada saat ketika kita lepas file interrupt atau perintah interruptnya yang akan, nah di sini ketika kita harus melepaskan ketika delaynya sudah selesai, agar interruptnya dapat dibaca oleh microcontroller. Nah, untuk ini sudah. Kita lanjutkan untuk yang low level. Untuk yang low level sebenarnya sama saja dengan untuk yang low level sama saja dengan yang lainnya. Isinya file interruptnya juga sama dan program utamanya juga sama. Langsung saja kita compile dan kita masukkan ke dalam simulasi. Untuk low ini, nah untuk low sendiri ketika belum ditekan maka program utamanya akan dijalankan, dan ketika kita tekan juga program utamanya akan dijalankan, dan ketika kita lepaskan maka program dari interruptnya yang akan dijalankan oleh microcontroller. Sama, nyala mati semuanya. Nanti akan berubah lah seperti ini. Untuk praktikum selanjutnya yaitu kita menggunakan di sini menggunakan 3 interrupt secara bersamaan, menghubungkan port C pada minimum system dengan soket seperti tadi, output pada trainer, port D2 menjadi INT 0, port D3 menjadi INT 1, dan port B2 INT 2. Jadi di sini nanti kita atur semua, kita centang semua ENT-nya, INT enable-nya, dan kita ubah menjadi falling edge, dan kita atur port C-nya sebagai output. Nah, seperti ini pada pemrogramannya. Di sini ada 3 interrupt. Nanti kita akan tekan secara, di sini kita disuruh untuk menekan secara bersamaan ketika 3 interrupt diaktifkan secara bersamaan, dan kita disuruh untuk menuliskan urutan terjadinya outputnya dari interrupt tersebut. Nah, untuk filenya seperti ini, ada 3 interrupt. Yang pertama nanti ada nyalanya sama seperti tadi, nyala mati dan nyala semua. Lalu
mati nyala 1, mati 7, dan lalu nyala semua, kembali lagi mati 7, nyala 1, dan nyala semua, seperti itu. Langsung saja kita compile dan kita masukkan ke dalam simulasinya. Nah, seperti ini, sama seperti tadi, namun di sini ada tiga jalur input, yaitu tadi yang pertama itu falling edge-nya seperti ini. Nah, di sini ada juga falling edge, namun berbeda perintah. Tadi yang pertama yaitu nyala mati, dan selanjutnya nyala 1 mati 7, dan mati 7 nyala 1. Nah, di sini tetap sama, diatur nanti oleh push button, dan keluarannya ditampilkan oleh LED yang disusun secara urut 8 buah LED. Langsung saja kita masukkan ke dalam simulasi kita. Nah, untuk yang pertama sama, jadi untuk fallingnya tidak ada yang di file interruptnya, tidak ada yang dijalankan oleh microcontroller, jadi program utama yang akan dijalankan. Lalu ketika kita tekan, maka sama juga program utama yang akan dijalankan, namun ketika kita lepaskan, maka program dari interrupt yang akan dijalankan. Kita lihat, jadi di sini yang pertama yang dijalankan yaitu nyala mati, lalu kita tunggu untuk perubahannya. Nah, sini nyala semua, lalu juga nanti akan berubah pada interrupt kedua dan ketiga. Kita tunggu saja di sini. Nah, seperti ini, berubah dari nyala 1 mati 7, nanti berubah nyala semua, mati 7 nyala 1, dan terakhir nyala semua. Seperti itu urutannya. Kita lihat seperti ini. Akan berubah, memang agak lama karena di sini delaynya kan 1000 milisecond. Jadi kalau untuk agar perubahannya dari nyala LED-nya agar tidak terlalu lama, maka bisa dikurangi menjadi 300 atau 500 atau bahkan 100 juga. 100 milisecond juga bisa, terserah mau cepat ataupun lambat. Di sini saya hanya mengikuti jobsheet yang tertera yaitu 1000 milisecond. Nah, ini yang terakhir seperti ini. Ketika interruptnya selesai, maka program utama yang nanti akan dijalankan oleh microcontroller. Nah, seperti ini ya, seperti itu kira-kira penjelasan dari saya untuk jobsheet 7 menggunakan interrupt pada Atmega 8535. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi